Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayanti dengan NIM 2304015, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, dosen pengampu Insinyur Fauzi Irwis, Eskom Mkom. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertemuan kita, yaitu pertemuan 7 dengan materi cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan layanan komputer seperti penyimpanan, server, aplikasi, database, keamanan, dan AI melalui internet tanpa perlu memiliki infrastruktur sendiri. Semua sumber daya komputasi berada di data center milik perusahaan seperti Google, Amazon, Microsoft Azure, Alibaba Cloud, dan lain-lainnya. Adapun beberapa keuntungan cloud computing, yaitu yang pertama, hemat biaya. Tidak perlu membeli server yang mahal, tidak perlu membayar teknisi untuk merawat server, dan tidak perlu membeli lisensi tambahan. Yang kedua itu lebih aman. Penyediaan cloud memiliki sistem keamanan berlapis seperti enkripsi, firewall, backup otomatis, dan monitoring 24 jam. Yang ketiga, akses dari mana saja atau disebut dengan flexibility. Cukup dengan internet, bisa diakses dari laptop, HP, dan tablet. Yang keempat, skalabilitas. Kapasitas bisa naik turun otomatis tanpa harus beli hardware baru. Yang kelima, tidak perlu instalasi rumit. Semua aplikasi, update, patch, dan maintenance dilakukan otomatis oleh penyedia cloud. Yang keenam, kolaborasi lebih mudah. Yang pertama itu dokumen dapat diedit banyak orang secara real time. Adapun jenis layanan cloud, yaitu pertama SaaS atau disebut dengan Software as a Service. Yang kedua PaaS atau disebut dengan Platform as a Service. Yang ketiga IaaS atau disebut dengan Infrastructure as a Service. Setiap jenis punya fungsi, kegunaan, dan contoh berbeda. Yang pertama itu SaaS atau Software as a Service adalah layanan cloud berupa aplikasi siap pakai yang dapat digunakan langsung melalui browser tanpa instalasi. Adapun penyediaan pengurus seperti server, database, keamanan, update aplikasi, dan penyimpanan. Pengguna hanya tinggal memakai aplikasi. Yang kegunaan SaaS itu yaitu menggunakan aplikasi tanpa install. Aplikasi berjalan di cloud, tidak memakai memori komputer atau HP. Yang kedua, kolaborasi online. Bisa kerja bareng dalam satu dokumen seperti Google Docs. Yang kedua, kolaborasi online. Bisa kerja bareng dalam satu dokumen, yaitu berupa seperti Google dan Office 365. Yang ketiga, menghemat biaya. Tidak perlu beli software asli yang mahal, seperti misalnya Microsoft Office. Yang keempat, update otomatis. Tidak perlu install versi baru. Misalnya Canva selalu otomatis update. Yang kelima, bisa diakses di semua perangkat. Contohnya seperti HP, laptop, tablet, komputer, dan lain-lainnya. Adapun contoh dan kegunaannya, Google Drive kegunaannya itu menyimpan file online tanpa flash disk. Microsoft 365 online kegunaannya itu Word, Excel, PowerPoint, versi web. Canva kegunaannya itu mendesain poster, banner, dan video. Zoom kegunaannya itu meeting online. Email kegunaannya mengirim email. Yang kedua itu platform as a service, yaitu disebut dengan PaaS, adalah platform berbasis cloud yang menyediakan tool untuk membuat aplikasi, database, server otomatis, dan keamanan. Dengan PaaS, developer hanya fokus membuat aplikasi tanpa perlu mengelola server. Kegunaannya itu pertama, mempercepat pembuatan aplikasi, cocok untuk
programmer pemula hingga profesional. Yang kedua, tidak perlu mengatur server. Flash otomatis mengatur kapasitas server, update BIOS, monitoring, patch keamanan. Yang ketiga, mendukung berbagai bahasa pemrograman berupa seperti Python, JavaScript, PHP, dan Java. Yang keempat, pemrosesan otomatis, misalnya website yang mengunjungnya banyak, server otomatis menambah kapasitas. Yang kelima, terintegrasi dengan database, tidak perlu install MySQL atau Firebase. Nah, nanti dia akan langsung tersedia. Contoh dan fungsinya itu Firebase kegunaannya itu login, database real time, hosting web untuk developer pemula. Heroku kegunaannya itu deploy aplikasi web dengan satu klik. Google kegunaannya itu jalankan aplikasi skala besar. Microsoft Azure App Service kegunaannya itu platform untuk aplikasi perusahaan. Yang ketiga, infrastruktur as a service adalah layanan cloud berupa infrastruktur teknologi lengkap, yaitu berupa seperti server virtual, jaringan, keamanan, dan sistem operasi. Mirip seperti menyewa komputer server tetapi dalam bentuk virtual dan berada di internet. Kegunaannya itu yang pertama, membuat server sendiri, cocok untuk website besar, aplikasi server, dan sistem perusahaan. Yang kedua, mengganti server fisik, tidak perlu membeli komputer server, ruang server, pendingin mesin, dan arus listrik. Yang ketiga, menyimpan data dalam jumlah sangat besar, yaitu datanya itu berupa untuk data sekolah, data perusahaan, dan data pemerintah. Yang keempat, mendukung banyak aplikasi sekaligus, misalnya satu server untuk database, website, dan layanan internal. Yang kelima, fleksibel, bisa dipasang di Windows Server, Linux, Debian, dan CentOS. Yang keenam, bayar hanya sesuai pemakaian, misalnya 1 bulan, 1 minggu, bahkan 1 jam pemakaian. Contoh dan kegunaannya itu seperti Google Cloud Computing, itu kegunaannya infrastruktur Google untuk aplikasi global. Digital Ocean Droplet kegunaannya itu VPS untuk website, toko online, dan aplikasi sekolah. Linode kegunaannya itu hosting server dengan harga murah. Adapun perbedaan SaaS, PaaS, dan LaaS, yaitu yang SaaS digunakan untuk pakai aplikasi siap pakai, tidak ada yang diatur penggunanya, tidak ada. Contohnya seperti email dan Canva. PaaS digunakan untuk membuat aplikasi yang diatur penggunanya kode aplikasi, contohnya seperti Firebase dan Heroku. LaaS digunakan untuk sewa server virtual yang diatur pengguna OS, server, dan data, contohnya seperti Google Cloud. Adapun analogi super mudahnya, yaitu beli analog makanannya itu beli makanan jadi di restoran. Penjelasannya itu tinggal makan atau aplikasi tiap pakai. Analogi makanannya itu beli bahan setengah jadi. Penjelasan lebih jelasnya itu tinggal masak sedikit atau dengan developer fokus coding. Adapun contoh penggunaan cloud di kehidupan nyata, yaitu diperdirikan seperti Google Classroom, e-learning, penyimpanan tugas di Google Drive. Di bisnis, yaitu berupa seperti aplikasi kasir cloud, CRM, atau disebut dengan customer management. Sistem absensi digital di hiburan seperti dengan YouTube dan lain-lainnya. Di pemerintah itu berupa seperti penyimpanan data kependudukan dan sistem informasi berbasis cloud. Baik, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.